Assalamualaikum, apa kabar semua? Piye kabare? Kumaha damang? Ni hao. Nah, kita jumpa lagi di Shogi English Grammar, pelajaran yang ke-16, Senin 15 November 2021. Dan topik kita pada pertemuan kali ini adalah Simple Future Continuous, ya, masih tenses, kelanjutan yang sebelumnya, ya. Ya, ada simple future dan ada future continuous, ya. Jadi dua. Nah, kita langsung saja ya. Yang pertama ada simple future ya. Jadi simple future, bentuk waktu sederhana masa depan ya. Masa depan. Nah, kita lihat ya. Pola untuk simple future ya adalah ya subject plus will gitu ya. Plus bentuk pertama gitu ya. Atau menggunakan be ya kalau diikuti adjektif kata sifat gitu ya, atau adverb atau keterangan ya. Nah, atau pola yang kedua bisa juga nanti menggunakan be going to ya, be going to ya, dengan ada perbedaan sedikit begitu ya. Nah, jadi fungsi dari simple future itu untuk menunjukkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan ya. Jadi apakah itu bentuknya adalah rencana, plan gitu ya, atau agenda, ya kan? Atau bisa juga keinginan ya, willingness ya. Atau bisa juga prediction ya, prediksi ya. Misalkan contohnya ya. Koper itu sangat berat, misalkan ya, saya akan membantumu ya. The luggage ya, misalkan looks ya so heavy atau too heavy ya, terlalu berat ya. Nah, saya akan membantumu ya. I will gini ya, disingkat, atau I will ya. I'll help you gitu ya. Carry it, membawanya. Saya akan membantumu membawanya ya. Jadi boleh disingkat seperti ya. Will disingkat dengan tanda petik seperti ini ya. I'll help you bentuk pertama ya. Carry it ya. Misalkan jangan khawatir, saya akan baik-baik saja gitu ya. Don't worry ya. I'll be alright ya. I'll be alright ya. They will be in Bandung tomorrow. She will be here tonight misalkan ya. Jadi kalau adverb atau keterangan atau adjektif ya menggunakan be gitu ya, baru diikuti adjektif ya, kata sifat atau adverb atau keterangan begitu ya. Nah, selain itu ya bisa juga kalau prediksi misalkan perakiraan cuaca ya, Jakarta akan hujan misalkan ya. Jakarta ya will rain gitu ya, atau will be cloudy ya, atau cerah, sunny ya. Misalkan tomorrow ya. Jadi ini perakiraan cuaca ya, weather forecast ya. Weather forecast. Perakiraan cuaca. Nah, bedanya dengan be going to ya. Kalau will itu kurang pasti ya. Nah, kalau be going to lebih pasti. Misalkan saya akan ada kelas nanti ya. Nah, kita bilangnya ya, I'm ya going to have a class gitu ya. To have a class. Misalkan next week ya, pekan depan atau minggu depan. Jadi kalau be going to itu lebih pasti, bisa terencana gitu ya. Ada jadwalnya biasanya ya, schedule. Jadi I'm going to. Jadi ada be, be-nya am is are, going to plus verb pertama, begitu ya. Oke, itu untuk yang simple future ya. Jadi kemungkinan di masa depan. Malah kadang menggunakan probably ya. Misal I'll probably go to England ya. Kadang-kadang menggunakan probably ya kalau kemungkinan ya, probably. Diselingi dengan probably, mungkin ya, seperti maybe gitu ya. Karena belum pasti misalkan. Begitu ya.
Nah, untuk yang selanjutnya ya, ada future continuous ya. Future continuous atau future progressive ya. Sesuatu diandaikan sedang berlangsung di masa depan ya. Nah, ini waktunya spesifik di masa depan. Misalkan ya, anak-anak belajar ya, misalkan pagi ini ya, belajar jam 7 atau jam 8. Besok pagi jam 7 atau jam 8 itu mereka juga akan sedang belajar. Nah, seperti itu ya. Jadi the students ya, the students, nah polanya ya, will be studying gitu ya. Misalkan at 8 ya, AM gitu ya, tomorrow gitu ya. Nah, jadi polanya adalah will be ya, kalau present progressive studying plus verb ing gitu ya. Nah, tapi ada waktu spesifiknya, specific time. Nah, ya, specific time di masa depan gitu ya. Misalkan jangan kesini nanti sore misalkan ya, besok aja karena nanti sore saya akan sedang main badminton misalkan ya. I'll be gitu ya, playing badminton misalkan ya, this afternoon ya, at jam berapa, biasanya begitu ya, ada waktu spesifiknya. Jadi polanya adalah will be plus ing begitu ya. Kalau future progressive ya, sesuatu diandaikan sedang berlangsung di masa depan ya. Tapi bisa juga ya yang polanya atau waktunya itu lebih panjang. Misalkan selama beberapa hari ke depan saya akan misalkan tinggal di Bandung ya. Bisa juga seperti itu ya. I'll be gitu ya. I'll be ya, living atau staying ya in Bandung ya for the next misalkan 3 weeks, selama 3 pekan ke depan atau 3 minggu ke depan. Nah, jadi juga bisa untuk waktu seperti itu ya. I'll be living in Bandung. Jadi waktunya for the next 3 weeks ya. Selama beberapa waktu ke depan. Nah, yang seperti ini ya, waktunya itu sebenarnya bisa juga ya dimulai dari sekarang gitu ya. Sampai ke masa depan, sampai ke 3 minggu ke depan begitu ya. Jadi diandaikan nah, bisa juga dimulai dari sekarang gitu ya. Saya masih harus mengerjakan tugas ini misalkan sampai beberapa hari ke depan, kan bisa juga seperti itu ya. I will be ya kan, still doing this work ya kan, saya masih akan mengerjakan atau menyelesaikan ya kan pekerjaan ini for the next berapa gitu ya, selama beberapa bulan ke depan atau the next 3 days gitu ya, bisa juga. Jadi bisa juga dari sebelumnya, sebelum sekarang sudah berlanjut tapi masih sampai beberapa waktu ke depan begitu ya. Jadi future continuous bisa juga seperti itu waktunya. Nah, tambahan yang tadi ya, simple future juga ada yang menggunakan shall ya. Ini ada tambahan. Nah, tapi shall ini disebut agak ketinggalan zaman begitu ya. Disebutnya old fashion karena sudah jarang di old fashionable ya. Karena sudah jarang digunakan ya. Nah, tapi kalimatnya biasanya shall we go now? Apa kita akan pergi sekarang? Nah, jadi contohnya seperti itu. Baik, kita akan jumpa di pertemuan berikutnya. Matur suwun, hatur nuhun, sakalangkong horas.